Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Andika Ainuriski, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SPF SD Negeri Pejaten 1 Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai seorang guru, alangkah baiknya jika kita memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru dapat memahami ketiga motivasi tersebut, guru dapat mengamati motivasi apa yang muncul dalam diri murid. Jika motivasi yang muncul adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi yang muncul dalam diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru dapat berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai manajer, dan juga sebagai pemantau. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi yang sebelumnya adalah menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai pemantau dan penghukum, seharusnya sebagai manajer yang dapat menangani masalah dengan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering tidak mengerjakan tugas karena lalai dengan menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa mampu mengontrol emosi dan amarah terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid. Hal yang baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru dalam menangani masalah, belum sepenuhnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah pemantau dan penghukum. Hal ini membuat saya merasa bersalah ketika harus memberikan hukuman kepada murid sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadikan posisi saya sebagai manajer, membangun komunikasi dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada murid. Pernah, namun hanya pada satu tahap saja yang saya lakukan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar budaya positif ini tidak dilakukan hanya di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu karakter yang melekat baik itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk ibu bapak guru semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.